Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaiyah, bisa dipanggil Isma. Saya dari kelas 11 IPS 1. Dan saya Sulistiawati dari kelas 11 IPS 1. Saya akan memenuhi tugas saya yang telah diberikan oleh guru pembimbing Mapel Sejarah Indonesia, yaitu menjelaskan atau mempresentasikan tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Jika ditanya tentang dampak positif atau negatif, tentu keduanya sangat berpengaruh terhadap rakyat Nusantara. Akibat yang paling banyak membekas di antara penduduk Indonesia adalah pengaruh bangsa Belanda. Di antaranya, yang pertama, dalam bidang sosial budaya. Pemerintahan kolonial tersebut pada saat itu mereka semua menjalankan praktek diskriminasi. Diskriminasi itu dilakukan berdasarkan atas ras atau golongan pada masyarakat tertentu maupun suku bangsa. Pada masa kolonial barat, penduduk yang ada di Indonesia dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama, bangsa Eropa, yang kedua yaitu bangsa Indo-Eropa, dan yang ketiga yaitu bangsa Timur, yang keempat yaitu bangsa Bumi Putra. Dalam hal pemerintahan, tidak semua jabatan tersedia bagi orang Indonesia. Walaupun pendidikannya sama, hal itu membuat orang Indonesia dipandang rendah oleh orang Belanda. Pada saat itu, budaya Barat berkembang secara meluas, namun sebagian budayanya tidak cocok dengan budaya Timur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedatangan bangsa Barat inilah yang membawa pengaruh semakin intensifnya perkembangan agama Kristen. Hal ini tentu menimbulkan kultur shock yang ada di kalangan masyarakat tertentu. Perkembangan ilmu pengetahuan, sejarah, budaya, khususnya yang ada di Jawa, pada saat itu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan Raffles. Contohnya, bukunya History of Java yang memuat aspek sosial budaya. Yang kedua, yaitu bukunya William Marsden yang berjudul History of Sumatra. Dan yang ketiga, yaitu John Cornwood, yaitu menulis buku yang berjudul History of the East Indian Archipelago. Pada masa itu, budaya Baratlah yang menimbulkan pengaruh yang sangat buruk bagi bangsa Indonesia. Bahkan mereka semua dapat merubah budaya yang dimiliki oleh orang Indonesia. Dari hal itu kita bisa ambil dampak positifnya maupun negatifnya. Dampak positifnya yang pertama yaitu adanya transmigrasi. Yang kedua, adanya bahasa Indonesia yang diserap oleh bangsa Belanda. Sedangkan yang ketiga yaitu perubahan pada sastra Indonesia. Dampak negatifnya yang pertama yaitu penindasan atau pemerasan. Yang kedua, adanya penggolongan atau kasta pada bangsa Indonesia dan bangsa Belanda. Yang ketiga yaitu budaya Indonesia dihilangkan dan digantikan dengan budaya Barat. Contohnya, pemerintahan menghilangkan upacara adat istana tersebut dan digantikan oleh budaya Belanda. Yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan. Ketika bangsa Barat datang dan berkuasa, pengajaran Islam yang selama ini berkembang di tengah masyarakat mengalami pergeseran ke pendidikan kolonial. Hal ini makin intensif, karena itu sistem yang diterapkannya tidak lepas dari tujuan. Pastinya dalam usaha mempertahankan kekuasaan. Pada saat itu, pemerintahan Deong Des pernah memerintahkan kepada bupati-bupati di Jawa agar mendirikan sekolah atas usahanya sendiri, atas uangnya sendiri, untuk mendidik anak-anak mematuhi adat atau kebiasaannya. Sedangkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Capellen, pemerintah ia menganjurkan pendidikan rakyat dan pada tahun 1820, kembali para bupati diinstruksikan untuk menyediakan sekolah bagi penduduknya. Pada tahun 1914, sekolah kelas 1 diubah menjadi HIS, Hollands Island School, dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Sedangkan sekolah kelas 2 atau tetap disebut juga sekolah vervolg, yaitu sekolah sambungan, yang merupakan sekolah lanjutan dari sekolah yang ada di desa, yang pada saat itu mulai didirikan sejak tahun 1907. Di bidang pertanian, dilakukan perkembangan berbagai macam irigasi. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, mulai dari perkebunan yang ada di Sumatera dilaksanakan dengan emigrasi.
Hal terpenting dari politik etis itu adalah dilaksanakan dengan cara melaksanakan pendidikan edukasi. Pendidikan kolonial yang diberikan kepada bangsa Indonesia dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pendidikan sekolah dasar dan menengah. Pendidikan sekolah dasar dan menengah itu ada beberapa jenis. Yang pertama, untuk anak bumi putra kalangan bawah. Yang kedua, untuk anak bumi putra kalangan menengah. Yang ketiga, untuk anak bumi putra juga yang kalangan atas. Yang keempat, sekolah kejuruan. Sedangkan yang kelima yaitu sekolah pangreh atau pamang praja. Yang kedua yaitu pendidikan tertinggi. Yang pertama itu untuk hakim-hakim jaksa. Yang kedua untuk bidang insinyur. Sedangkan yang ketiga yaitu untuk bidang kedokteran. Dari hal ini, dalam bidang pendidikan kita bisa ambil hal positifnya. Karena pada saat pemerintahan Dean Dulles dan Gubernur Jenderal Van der Capellen, mereka semua ingin menganjurkan atau mendirikan tentang pendidikan atau sekolah-sekolah dasar. Hal itu membuat semua orang atas sadarnya betapa pentingnya pendidikan pada saat itu. Dan itu kita bisa ambil yaitu mereka semua merupakan hal yang positif dan dapat kita pelajari dalam bidang pendidikan ini. Yang ketiga yaitu bidang politik. Disadari atau tidak, bentuk pemerintahan kita sekarang juga merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda. Zaman dahulu, sistem kepemimpinan kita bersifat pangraja. Jabatan yang sifatnya turun-temurun dan upetinya didapat dari rakyat. Artinya, kamu baru bisa menjadi penguasa kalau kamu keturunan raja. Kalau tidak, ya tidak. Daniels dan Raffles kemudian mengubahnya menjadi pemerintahan modern. Bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Bagi mereka, bupati adalah kekuasaan. Ya, baik Belanda maupun Inggris melakukan intervensi terhadap kerajaan. Alhasil, elit kerajaan kurang leluasa dalam pergerakan politik. Imperialisme dan kolonialisme yang pernah mendera Indonesia juga mengakibatkan hal lain. Aktivitas pemerintahan berpusat di Jawa. Hal ini akhirnya terbawa sampai sekarang. Meskipun saat ini kita sudah melakukan desentralisasi, tapi tetap terasa bahwa wilayah Jawa seakan adalah pusat pemerintahan. Tentu saat pemerintah kolonial Belanda menguasai Indonesia, tidak sedikit perlawanan yang menghadap. Salah satunya adalah perlawanan Ciamik lewat dunia politik. Kebanyakan, rakyat bergerak melalui organisasi dalam maupun luar negeri. Yang terakhir yaitu bidang ekonomi. Karena tujuan Belanda di Indonesia untuk mencari rempah-rempah, mereka harus membuat infrastruktur untuk mengangkut pasokan bahan makanan. Makanya mereka punya andil besar dalam pembuatan bangunan rel kereta api dan juga jalan raya. Bahkan mereka juga membangun waduk dan saluran irigasi. Selain itu, mereka juga membangun industri pertambangan dengan membuka kilang minyak bumi di Tarakan, Kalimantan Timur. Mungkin kalian menilai Belanda cukup baik karena membangun infrastruktur dan perekonomian kita. Tapi satu hal yang perlu diingat adalah cara mereka memperlakukan rakyat kita. Kebijakan tanah paksa dan ekonomi liberal yang mereka lakukan dan bentuk membuat rakyat Indonesia dipaksa menjadi penghasil bahan mentah saja. Alhasil kita tidak punya jiwa pengusaha. Ya, monopoli dagang yang dibuat VOC juga membuat perdagangan Nusantara di kancah internasional jadi mundur. Karena kita cuma tahu bikin bahan mentah, tapi tidak tahu cara mengolah lebih lanjut. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.